Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang polinomial. Oke, silahkan disimak dengan baik-baik ya. Untuk umum polinomial atau suku banyak adalah sebagai berikut. Di sini bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat 2 plus sampai dengan A2 X pangkat 2 plus A1X plus A0. Nah, bentuk ini masih simbol umum. Jadi nanti setiap sukunya ini nanti bergantung dengan soal yang ada. Nah, di sini ada ketentuannya bahwa AN ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ada angkanya ya. Lalu untuk AN sendiri, AN ini adalah koefisien X pangkat N. Jadi angka di depannya X pangkat N itu disebut koefisien. Ini dan seterusnya ya. Untuk AN min 1 itu koefisiennya X pangkat N min 1 dan seterusnya. Nah, kalau dia tidak mempunyai X seperti A0 ini, dia kan tidak mempunyai X. Maka A0 itu disebut konstanta atau suku tetap. Kadang di buku ada yang menyebutkan suku tetap, itu juga nama lainnya dari konstanta. Nah, pangkat tertinggi dari X yaitu N, jadi yang paling depan biasanya atau pangkat tertingginya X itu atau N ini merupakan derajat tertinggi dari suku banyak. Seperti itu ya. Contoh misalkan, sebutkan derajat suku banyak, koefisien dan suku tetap dari suku banyak berikut. Kita jawab. Nah, derajat suku banyak itu adalah pangkat tertinggi dari variabel X. Di sini X yang paling tinggi pangkatnya adalah X pangkat 4. Jadi derajat suku banyaknya yaitu 4. Nah, lalu koefisien X pangkat 4 adalah 5. Nah, jadi angka di depannya X pangkat 4 ini adalah koefisiennya. Koefisien X pangkat 4. Kalau koefisien X kuadratnya adalah 0, ternyata di sini kan nggak ada X kuadrat, maka koefisien X kuadratnya 0. Lalu koefisien X pangkat 3 adalah min 2 ya. Lalu koefisiennya X adalah 1. Karena kalau tidak ada angka di sini, kita sudah mengasumsikannya bahwa di depannya ini adalah 1. Lalu suku tetapnya atau konstantanya adalah min 17. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suku banyak itu nanti ada dua cara, yaitu menggunakan substitusi dan cara Horner. Nah, di sini kita langsung ke contoh saja biar lebih gampang ya. Diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, nah kita pakai cara substitusi dulu. Nah, ini fungsinya, fungsi suku banyaknya. Lalu untuk nilai x sama dengan 3, maka kita tinggal mensubstitusikan saja. Maka artinya x yang ada di fx ini diganti dengan 3. Jadi 3 nanti masuk ke sini, masuk satu per satu ya. Nah, ini jadinya. Jadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 min 2 dikali 3 pangkat 2. Ini dimasukkan ke sini ya. Min X atau jadi min 3 min 5. Seperti itu. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. 3 pangkat 2 9 kali 2 jadi 18. Ini tetap ya. Nah, selanjutnya ini dikurangkan. Nah, ini maaf ini ada salah ketik sedikit ya. Ini sama dengan ini. Jadi ini ketika dikurangi menjadi hasilnya 1. Maka artinya nilai suku banyak untuk X sama dengan 3 hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan cara Horner? Nah, ini coba, mungkin kalian belum pernah mendengar cara Horner sebelumnya ya untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi tolong diperhatikan sebaik-baiknya. Saya akan menjelaskan dengan sangat pelan-pelan ya, biar semuanya paham. Nah, ini fungsi suku banyaknya. Untuk X sama dengan 3, maka berapa F3-nya atau nilainya berapa ya?
masukkan dulu X-nya ini 3 di sini ya. 3. Lalu 1 ini dari mana? 1 adalah koefisiennya X pangkat 3. Jadi ini harus urut. Koefisien X pangkat 3 di sini. Di sini ya. Lalu min 2 itu koefisien X kuadrat ditaruh di sini. Min 1 itu dari koefisiennya X ditaruh di sini. Dan min 5 di sini. Nah, kalau misalkan nanti ada yang terlewat, misalkan di sini X pangkat 3, lalu di sini min 2 X pangkat 2, langsung di sini min 5 lah. Kalau X nya nggak ada, maka koefisiennya kalau dia nggak ada maka 0. Nah, kalau ini kan udah urut, semuanya ada koefisiennya urut ya, jadi ditulis semuanya. Kalau misalkan ada yang salah satu yang nggak ada, maka ditulis 0 seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? 1 di sini turun ke bawah. 1 ya, 1 turun ke bawah. Lalu, nah 1 ini dikalikan dengan 3. 1 dikalikan dengan 3. Hasilnya ditaruh di bawahnya min 2 di sini. Jadi 1 dikalikan 3, hasilnya ditaruh di bawah min 2. Jadi di situ. Lalu selanjutnya karena di sini tandanya penjumlahan, jadi min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. 1 di sini. Oke, paham ya di sini ya. Selanjutnya 1 ini dengan cara yang sama juga dikalikan dengan 3 lagi. Jadi ini dikalikan 3. Berapa 1 kali 3? 3 pastinya kan ya. Nah, hasilnya ditaruh di bawahnya min 1. Nah, selanjutnya ditambah lagi, min 1 ditambah 3 berapa? 2, ya kan? Jadi langsung nanti hasilnya 2 ini juga sama, dikalikan lagi dengan 3. Dikalikan lagi dengan 3. Berapa 2 kali 3? 6. 6 ditaruh di, nah ditaruh di sini, di bawahnya min 5. Gitu ya. Min 5 ditambah 6 berapa? 1. Jadi hasil akhirnya di sini adalah sama dengan 1. Jadi hasilnya sama kan dengan ini. Jadi menggunakan cara substitusi maupun dengan cara Horner itu sama. Jadi kayak tadi ya, ini dikalikan ini ditaruh di bawahnya sini, ini dikalikan ini ditaruh di bawahnya sini, ini dikali ini ditaruh di bawahnya sini, seperti itu ya. Oke. Nah, itu nilai suku banyaknya ya. Selanjutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Ini sangat mudah sekali, sama dengan kalian mempelajari bab aljabar waktu di SMP ya. Penjumlahan dulu ya. Misalkan ini saya bikin sama soalnya, hanya saja di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, kalau penjumlahan kita jawab dulu ya. Nah, kita jumlahkan fx ditambah gx. Fx-nya adalah ini, kita masukkan ke sini. Gx-nya adalah ini, kita masukkan ke sini. Nah, lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Sama dengan materi kalian waktu SMP. Jadi, dijumlahkan yang mempunyai variabel yang sama. Kalau nggak ada samaannya, dia nggak boleh dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya dikelompokkan yang variabel yang sama. Kalau ini 4x pangkat 4 nggak ada yang sama, jadi tetap saya tulis di sini. 2x pangkat 3 ditambah dengan min 2x pangkat 3. Jadi min sama plus, jadi min ya di sini. Jadi saya kumpulkan yang punya x pangkat 3. Lalu di sini min 3x kuadrat ditambah dengan 5x kuadrat. 8 dikurangi dengan 2. Seperti itu. Lalu tinggal dijumlahkan aja. 4x pangkat 4, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 jadi 0. Jadi di sini nggak saya tulis ya. Min 3x kuadrat plus 5x kuadrat jadi plus 2x. Lalu min 7x, saya tulis min 7x. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Seperti itu. Gampang kan? Lalu ke pengurangan. Nah, pengurangan juga sama. Saya tulis dulu soalnya ini fx-nya di sini, gx-nya di sini ya. Lalu dikelompokkan yang variabelnya sama. 4x tetap, lalu di sini 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 ya. Min ketemu min jadi plus. Di sini hati-hati. Biasanya pengurangan itu sangat rawan dengan tanda plus minnya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Min ketemu min jadi plus di sini. Min 3x kuadrat tetap ya di sini. Min ketemu plus, jadi di sini min 5x pangkat 2. Di sini 7x. Nah, 7x-nya jadi min apa plus? Karena di sini min ketemu dengan min di sini jadi plus.
plus 7x. Lalu di sini 8 dikurangi min 2. Nah, min ketemu min lagi jadi plus. Jadi 8 plus 2. Selanjutnya baru dijumlahkan atau dioperasikan ya. 4x pangkat 4 di sini 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 jadi 4x pangkat 3. Min 3x kuadrat min 5x kuadrat jadi min 8x kuadrat plus 7x plus 10. Seperti itu ya. Paham ya, dari sini gampang sekali. Jadi ingat-ingat pelajaran aljabar dulu waktu SMP, sama persis.